Baik, terima kasih Bu Hadian. Ah, nah, satu lagi. Suaranya jelas Bu? Bu, Oh, suaranya jelas Bu? Bu ya sih Reni? Pak. Oke. Sedikit lagi Pak Cep, boleh di Agak besar Pak. Sekarang Suaranya jelas ya? kecil. Ah, Baik, ya. baik. Kecil, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Suaranya Ibu, naik. orang tua khususnya calon peserta didik pada PPDB 2024 Provinsi Jawa Barat. Perkenankan saya untuk memberikan paparan kaitan dengan PPDB 2024 seperti yang disampaikan oleh Bu Hajah Hindun. Saya izin share screen ya Bapak dan Ibu untuk memperjelas paparan saya. Hai guys. Hmm. Aku nggak muncul. Bu Bu Hajah, oh iya. Nah, baik, sudah tampil ya Bapak dan Ibu? Coba ntar. Ya, sudah Pak. Udah Sudah Oke. ya. Pak. Oke. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah makan siang, sudah istirahat, saya coba pelan-pelan ya Bapak dan Ibu. Kalau tadi pagi-pagi kan baru sarapan, jadi agak cepat. Sekarang udah udah makan siang, jadi eh, saya pelan-pelan coba. Bapak dan Ibu, dasar hukum dari PPDB 2024 adalah menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, masih tetap ya Bapak dan Ibu. Kemudian diperkuat dengan keputusan Sekjen Kemendikbudristek nomor 47 garis miring M garis miring 2023 tentang pedoman pelaksanaannya Bapak dan Ibu. Lalu juga diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Nah, itu dasar hukum yang paling kita melaksanakan PPDB. Kemudian prinsipnya apa Bapak dan Ibu? Prinsipnya adalah yang pertama objektif, kemudian transparan, lalu akuntabel. Nah, itu dari tahun ke tahun kita berusaha untuk memegang prinsip itu Bapak dan Ibu. Kemudian kaitan dengan jalur, jalur apa saja yang ada pada PPDB tahun ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, untuk SMA itu ada jalur zonasi, di mana kuotanya sebesar 50%. Kemudian ada jalur afirmasi, itu kuotanya 20%. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, KETM, keluarga ekonomi tidak mampu itu sebesar 5%, 15%. Kemudian PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, itu 5%. Lalu yang ketiga, masih di SMA, itu ada perpindahan sebesar 5%. Perpindahan itu, yang pertama, ada perpindahan tugas orang tua atau wali, serta untuk anak guru atau tenaga kependidikan. Yang keempat adalah jalur prestasi sebesar 25%. Jalur prestasi ini bisa berupa nilai raport atau kejuaraan, di mana kejuaraan ini bisa berbentuk kejuaraan akademik atau non-akademik. Nah, itu untuk SMA. Kemudian untuk SMK, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah ada afirmasi sebesar 20%. Afirmasi ini dibagi dua kembali menjadi KETM sebesar 15%, PDBK 5%. Lalu ada prioritas terdekat sebesar 10%. Nah, prioritas terdekat ini berbeda dengan zonasi yang di SMA, Bapak dan Ibu. Prioritas terdekat di SMK ini tidak mengenal wilayah zonasi. Jadi yang penting TPD-nya terdekat ke sekolah tujuan itu bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, gitu ya. Jadi tidak dibatasi oleh zonasi. Yang ketiga,
adalah perpindahan sebesar 5%. Untuk perpindahan tugas orang tua atau wali, serta anak guru dan tenaga kependidikan. Yang terakhir, prestasi sebesar 65%, di mana nilai rapot sebesar 60%, kemudian kejuaraan sebesar 5%, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, yang terakhir adalah SLB. SLB tidak ada jalur PPDB, karena memiliki kekhususan. Nah, kemudian jadwalnya kapan untuk PPDB 2024 ini? Yang pertama, tahap 1 pada Ibu itu tanggal 3 sampai 7 Juni 2024, di mana pada tanggal ini adalah akan dilaksanakan pendaftaran dan verifikasi. Pendaftaran dan verifikasi untuk SMA itu dibuka untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi KETM. Untuk SMK dibuka jalur prioritas terdekat dan afirmasi KETM. Untuk SLB tentu sesuai kebutuhan khususannya. Nah, pada tanggal ini juga Bapak dan Ibu, tanggal 3 sampai 7 Juni 2024 ini, Bapak dan Ibu dilakukan masa sanggah verifikasi. Apa artinya? Jadi ketika eh, Bapak dan Ibu atau CPD mengunggah persyaratan-persyaratan dokumen yang diminta sesuai dengan jalur yang diikutinya. Nah, Bapak dan Ibu nanti kan dilakukan verifikasi oleh sekolah tujuan. Nah, apabila ada perbaikan, maka dilakukanlah eh, perbaikan di masa sanggah itu. Jadi misalkan ketika dilihat ada yang masih salah oleh CPD, nah maka diperbaiki pada tanggal 3 sampai 7 itu, Bapak dan Ibu. Nah, jangan sampai lewat dari tanggal itu supaya proses berikutnya nanti tidak terganggu ya. Jadi tolong baik-baik diperhatikan tanggalnya. Nah, kemudian tanggal 10 sampai 12 Juni itu SMK bisa mengadakan tes minat bakat sesuai dengan bidang atau program keahlian yang dipilih oleh calon peserta didik. Lalu tanggal 13 dan sampai 14 Juni 2024 itu akan diadakan rapat Dewan Guru untuk penetapan hasil PPDB tahap 1 dan berkoordinasi dengan tentu saja dengan cabang dinas. Baru ada rapat koordinasi penyaluran KETM non ekstrim yang tidak lolos seleksi. Jadi nanti saya coba jelaskan di belakang apa itu penyaluran KETM non ekstrim. Nah, tanggal 19 Juni 2024 itu pengumuman PPDB tahap 1. Lalu tanggal 20 sampai 21-nya itu daftar ulang. Mohon diperhatikan daftar ulang hanya 2 hari Bapak dan Ibu. Jadi ketika sudah dinyatakan diterima, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat segera untuk melakukan daftar ulang ke sekolah yang dituju. Ya. Nah, kemudian tahap 2, Bapak dan Ibu, tahap 2 itu akan dimulai pada tanggal 24 sampai 28 Juni 2024. Yang pertama masih sama, pendaftaran dan verifikasi. Untuk untuk SMA itu ada afirmasi PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, lalu perpindahan tugas orang tua wali dan anak guru atau tenaga kependidikan, lalu ada prestasi, prestasi rapot dan kejuaraan, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian untuk SMK itu sama, afirmasi PDBK, perpindahan juga, perpindahan tugas orang tua wali, anak guru, atau tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir adalah prestasi, sama, rapot, dan kejuaraan, akademik maupun non-akademik. Nah, kemudian pada tanggal 24 sampai 28 Juni juga, itu dilakukan masa sanggah verifikasi, artinya untuk memastikan nantinya apabila ada perbaikan-perbaikan mohon dilakukan pada tanggal tersebut. Gitu. Lalu pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2024 itu SMK bisa melakukan tes minat bakat sesuai dengan bidang dan program keahliannya. Kemudian SMA dan SMK bisa melakukan uji kompetensi prestasi kejuaraan yang yang dilakukan oleh sekolah tujuan.
Nah, kemudian pada tanggal 3 sampai 4 Juli 2024 itu akan dilakukan rapat Dewan Guru untuk penetapan hasil seleksi PPDB tahap 2. Nantinya berkoordinasi dengan cabang dinas. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2024-nya akan diumumkan PPDB tahap 2. Nah, tanggal 8 sampai 9 Juli 2024 itu adalah untuk daftar ulang PPDB tahap 2. Jadi masih sama 2 hari waktunya untuk daftar ulang. Apabila tidak melakukan daftar ulang, maka dinyatakan mengundurkan diri. Nah, kemudian tanggal 15 sampai 17 Juli 2024 itu akan dilakukan MPLS, kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari. Tanggal 15 Juli itu merupakan tahun pelajaran baru 2024-2025. Kemudian, Bapak dan Ibu, apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap jalurnya? Nah, yang pertama ada persyaratan umum. Persyaratan umum tentu saja ini berlaku untuk semua, gitu ya. Tidak hanya jalur-jalur tertentu, tapi untuk semua. Yang pertama adalah ijazah SMP, MTS, atau sederajat. Kedua, akta kelahiran atau kartu identitas anak. Ketiga, batas usia maksimal adalah 21 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Kemudian belum menikah tentu saja, lalu KTP orang tua, kartu keluarga orang tua, kemudian dokumen SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak atau fakta integritas orang tua, di mana isinya menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang diunggah untuk persyaratan PPDB adalah benar dan sesuai dengan aslinya, gitu ya. Nah, lalu itu persyaratan umum. Apa persyaratan khusus? Yang pertama, untuk afirmasi KETM, baik untuk SMA dan SMK, untuk zonasi SMA, untuk prioritas terdekat SMK, itu harus disertai dengan kartu keluarga, di mana CPD telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Jadi syarat untuk kakak yang 1 tahun itu jelas ya Bapak dan Ibu adalah berbasis jarak supaya tidak salah seperti tahun kemarin. Jadi kasihan orang tuanya gitu ya. Maka orang tua harus paham ketika mendaftar misalkan jalur selain yang berbasis jarak itu boleh kalau kakaknya tidak 1 tahun gitu ya. Nah, kemudian CPD yang tinggal dengan wali. Yang pertama tentu saja harus ada kesesuaian data kota kabupaten pada kakak wali dengan sekolah asal CPD pada saat kelas 9-nya. Lalu kesesuaian nama wali pada buku rapor atau ijazah. Kemudian harus melampirkan surat kematian RT RW tempat orang tua CPD meninggal apabila orang tuanya telah meninggal. Kemudian surat atau akta cerai dari instansi berwenang jika orang tua telah bercerai. Nah, untuk eh, wali juga itu harus ada surat pernyataan tidak keberatan dari keluarga yang menerima CPD untuk berdomisili dan tercantum dalam kartu keluarga serta surat kuasa pengasuhan dari orang tua. Nah, ini Bapak dan Ibu, syarat-syarat ini berlaku untuk lulusan tahun 2024 dan tidak berlaku untuk lulusan tahun sebelumnya 2023 dan terusnya. Kemudian juga untuk SMP atau MTS berasrama boarding school itu tidak berlaku. Lalu persyaratan berikutnya adalah surat keterangan RT RW dan fotokopi kakak sebelumnya untuk kakak yang mengalami perubahan dan tanggal terbit kurang dari 1 tahun. Jadi apabila ada perubahan, supaya karena sudah tinggalnya sudah lama di situ, supaya nanti jelas ke sekolah tujuan yang melakukan verifikasi, maka harap disiapkan juga surat keterangan RT RW-nya, gitu ya, serta fotokopi kakak sebelumnya. Nah, kemudian surat keterangan domisili Bapak dan Ibu. Masih sering
ada yang suka melampirkan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini hanya berlaku untuk yang pertama, korban bencana alam atau sosial. Yang kedua, untuk CPD yang mengikuti perpindahan orang tua, di mana surat tugas atau titi mangsanya itu paling lama 1 tahun. Jadi apabila yang sudah lama ya tidak berlaku. Kemudian, tolong juga disiapkan Bapak dan Ibu untuk mengunggah atau mengupload foto rumah tampak depan utuhnya. Jadi dari sekarang disiapkan, tolong disiapkan fotonya, rumahnya dipoto gitu. Untuk meyakinkan bahwa memang rumahnya di situ, gitu, Bapak dan Ibu. Supaya nanti eh, tidak tidak apa tidak lama dalam verifikasinya. Kemudian persyaratan untuk rapor SMA dan SMK itu adalah data nilai raport aspek kognitif atau pengetahuan mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, kita lanjut untuk kejuaraan akademik dan non-akademik. Untuk kejuaraan akademik dan non-akademik, bukti prestasi yang diselenggarakan boleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau lembaga lain. Itu penyelenggaranya. Kemudian tingkat yang diakomodir, tingkat prestasi kejuaraan yang diakomodir adalah yang pertama, tingkat internasional, Asia, nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Lalu jenisnya, jenis prestasinya itu berjenjang dan tidak berjenjang. Apa itu berjenjang? Berjenjang itu artinya berkelanjutan dari juara kabupaten berlanjut ke juara provinsi, kemudian ke nasional, ke Asia, ke internasional begitu. Kalau yang tidak berjenjang apa? Yang misalkan hanya satu saja, misalkan tingkat kabupaten atau hanya tingkat provinsi gitu. Atau tingkat nasional. Ada juga yang seperti itu gitu. Kemudian ada juga yang tingkat internasional ada gitu. Tapi tidak berjenjang, tidak dimulai dari kabupaten, kota dan seterusnya. Nah, kemudian, prestasi kejuaraan yang diakui adalah yang pertama, selama menjadi peserta didik SMP, MTS, atau sederajat. Lalu, bukti kejuaraannya itu paling lama 3 tahun dan paling cepat 6 bulan pada saat pendaftaran. Nah, apabila Bapak dan Ibu putra-putrinya memiliki bukti kejuaraan, prestasi kejuaraan, kemudian bagaimana supaya itu bisa diakomodir. Yang pertama kaitan dengan legalisir sertifikatnya. Yang pertama untuk kejuaraan yang dilaksanakan atau dari Kemendikbudristek, kejuaraan kabupaten kota itu harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian untuk kejuaraan provinsi atau nasional oleh cabang dinas pendidikan setempat atau dinas pendidikan provinsi. Contohnya apa? Contoh kegiatannya atau lombanya misalkan OSN, O2SN, FLS, 2N, dan lain-lain gitu, ya. Nah, kemudian untuk kejuaraan tingkat internasional itu harus ada surat keterangan dari kementerian terkait. Lalu melampirkan juga hasil kurasi dari Pusat Prestasi Nasional. Bapak dan Ibu bisa mengakses ke website kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id. Nah, di situ ada kurasinya gitu untuk hasil-hasil kejuaraan. Nah, kemudian kejuaraan bidang olahraga itu oleh KONI kabupaten, kota, provinsi sesuai bidangnya atau melalui Bapopsi atau Dinas Olahraga Daerah. Lalu bagaimana dengan kejuaraan bidang lainnya yang selain di atas tadi itu misalkan yang diselenggarakan oleh lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan gitu. Contohnya sains, teknologi tepat guna dan lain-lain. Nah, itu untuk legalisirnya ukuran itu ya. Itu untuk persyaratan khusus kejuaraan. Kemudian bagaimana untuk perpindahan tugas orang tua, wali, anak guru atau tenaga kependidikan? Yang pertama, untuk perpindahan tugas orang tua itu tentu saja harus ada surat tugas yang diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor atau perusahaan. Jadi kalau usaha pribadi misalkan yang UMKM yang pindah gitu lokasinya itu tentu saja
Tidak ada Bapak dan Ibu, karena itu tidak ada, tentu tidak mengeluarkan surat tugas gitu ya. Nah, kemudian untuk perpindahan tugas yang berlaku adalah antar provinsi, antar kabupaten, atau antar kota. Titik mangsanya jelas Bapak dan Ibu, sama seperti tadi, itu adalah 1 tahun. Jadi masa berlaku yang diakui itu 1 tahun. Kemudian untuk anak guru atau tenaga kependidikan itu harus ada surat keterangan dan surat tugas dari kepala sekolah. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, persyaratan khusus untuk afirmasi KETN. Nah, Bapak dan Ibu, apabila memiliki kartu Indonesia Pintar yang terdaftar pada Dapodik itu bisa, atau program-program penanganan kesejahteraan yang lain, contoh PKH, KKS, kartu beras sejahtera, kartu sembako murah, atau lainnya yang terdaftar pada DTKS Dinas Sosial, itu bisa. Kemudian surat keterangan dari pimpinan pondok atau panti asuhan yang terdaftar pada Dinas Sosial. Untuk kategori contohnya terlantar, miskin, yatim, yatim piatu yang menetap di panti asuhan. Itu harus ada surat keterangan dari pimpinannya, pimpinan pondok atau panti asuhan. Lalu yang terakhir adalah yang masih bisa diakomodir, surat hasil musyawarah kelurahan yang telah diusulkan pada DTKS yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Nah, itu adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan jalurnya, Bapak dan Ibu. Lalu pendaftarannya. Nah, pendaftarannya itu dibagi menjadi 2 tahapan, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran itu meliputi kegiatan pembagian akun kepada siswa SMP, MTS, atau sederajat oleh operator sekolah asal. Nah, sekarang masih sedang disiapkan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan cepat nanti didistribusikan. Jadi kan berjenjang dari KCD, kemudian dari KCD, kemudian ke sekolah asal, Ibu dan Ibu, dari sekolah asal nanti akan distribusikan kepada CPD atau orang tua. Nah, maka Bapak dan Ibu dimohon untuk sering berkomunikasi dengan sekolah asalnya. Jangan sampai nanti kejadian seperti tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu. Jadi siswanya, orang tuanya menunggu akun, padahal akunnya sudah ada di sekolah asal, gitu ya. Nah, kemudian pra pendaftaran ini sendiri ada kegiatan CPD nanti mengunggah persyaratan-persyaratan yang tadi saya sebutkan di atas dan nilai rapotnya. Nah, itu untuk pra pendaftaran. Kemudian apabila sudah persyaratan sudah diupload semua, maka nanti pada waktunya sesuai dengan tahapannya tanggal 3 sampai tanggal 7, 24 atau 24 sampai 28 Juni itu dilakukan pendaftaran. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran pada website resmi PPDB Jabar beralamat di disdik.jabarprov.go.id. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Bapak dan Ibu misalkan atau CPD-nya ingin memanfaatkan atau menggunakan gadgetnya, smartphone, baik Android maupun iPhone, itu bisa dengan cara Bapak dan Ibu mengunduh atau memasang atau menginstal aplikasi Sapa Warga, itu baik di Play Store atau App Store. Ya, jadi Bapak dan Ibu pasang Sapa Warganya tuh untuk melakukan pendaftaran melalui HP-nya gitu. Apabila tidak melalui website PPDB Jabar, bisa dilakukan menggunakan aplikasi Sapa Jabar. Nah, kemudian waktu pendaftarannya kapan? Waktu pendaftarannya adalah kalau daring dalam jaringan online itu adalah mulai jam 8 pagi sampai jam 20, jam 8 malam. Kalau luring, ya, apabila terkendala nih Bapak dan Ibu, apabila ada terkendala koneksi internet dan lain-lain lah yang tidak memungkinkan untuk daring, maka bisa dilakukan pada jam 8 sampai jam 14 atau jam 2 siang gitu. Itu apabila ada kendala gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala, jadi bisa dilakukan daring di rumah santai gitu ya, mendaftarnya, meriksanya gitu. Waktunya juga lebih panjang dari jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, kemudian di atas tadi ada
waktu sanggah verifikasi. Nah, waktu sanggah verifikasi itu dilayani pada jam 8 sampai 14. Bapak Ibu. Mohon dicatat sehingga nanti apabila ada perbaikan-perbaikan, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan waktu itu agar nanti menjadi tenang gitu bahwa pendaftaran eh, putra-putri Bapak dan Ibu itu sudah memenuhi syarat, tinggal nanti memasuki tahapan seleksi gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk melanjut ke seleksi. Seleksi itu yang pertama untuk afirmasi KETN, zonasi, prioritas terdekat, perpindahan orang tua, wali, anak guru atau tenaga kependidikan itu berdasarkan pada jarak memakai titik koordinat domisili CPD-nya ke sekolah tujuan ya, Tuan Ibu. Jadi itu berbasis jarak. Kemudian untuk rapor SMA itu nilai PPDB-nya adalah total nilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 5 ditambah konstanta 0,05 dikali NASA. NASA itu apa? Nilai akreditasi sekolah asal. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mengecek berapa sih nilai akreditasi sekolahnya. Nanti saya coba perlihatkan websitenya supaya Bapak dan Ibu juga memantau gitu nilai akreditasi sekolahnya berapa gitu ya. Nah, kemudian rapor SMK. Rapor SMK itu berdasarkan pada nilai PPDB-nya adalah total nilai rata-rata rapor setelah pembobotan sesuai bidang atau program keahliannya. Nanti saya jelaskan detailnya, gitu ya. Itu jadi nilai yang 5 mata pelajaran itu dilakukan pembobotan sesuai dengan bidang atau program keahliannya. Jadi berbeda antara yang memilih program keahlian berbasis teknik dengan yang BISMAN, Business Management itu berbeda pembobotannya untuk 5 mata pelajaran itu. Nah, itu basis untuk perhitungan dari rapor SMK. Kemudian untuk kejuaraan. Kejuaraan itu nilai akhirnya adalah akumulasi dari skor tingkat kejuaraan. Jadi nanti ada tabelnya. Berapa nilai kejuaraan misalkan anak saya itu juara tingkat provinsi, kemudian perorangan. Nah, nilainya berapa itu bisa Bapak dan Ibu periksa nantinya gitu. Nah, apabila tidak ada uji kompetensi. Jadi nilai murni skor sesuai tingkat kejuaraan ini. Nah, apabila ada uji kompetensi, maka perhitungannya menggunakan rumus 70% kali skor uji kompetensi ditambah 30% kali akumulasi skor tingkat kejuaraan yang tadi, yang sertifikat itu gitu. Nah, sertifikatnya dikalikan 30%, kemudian hasil uji kompetensinya itu dikalikan 70%. Nah, itulah yang nanti menjadi nilai akhir dari skor kejuaraan. Lalu seperti tahun sebelumnya juga kita masih memberikan kesempatan untuk PPD yang berprestasi luar biasa Bapak dan Ibu. Itu langsung diterima. Syaratnya apa? Yang pertama, juara 1, 2, atau 3 tingkat internasional dan Asia, tapi yang berjenjang, Bapak dan Ibu, bukan tiba-tiba internasional, tapi yang berjenjang. Itu akan langsung diterima. Kemudian yang kedua adalah juara 1 nasional berjenjang juga itu akan langsung diterima Bapak dan Ibu. Nah, kemudian seleksi-seleksi di atas Bapak dan Ibu pada batas kuotanya gitu ya, pada batas kuota apabila ada yang sama maka dilakukan seleksi berdasarkan umur yang lebih tua. Gitu. Jadi kalau misalkan skornya sama di batas kuota itu, maka umur yang lebih tua akan didahulukan. Apabila ada nilai yang sama atau jarak yang sama, maka nanti diseleksi lagi berdasarkan umur yang lebih tua. Nah itu untuk seleksi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah daftar ulang. Daftar ulangnya di mana? Daftar ulangnya bisa Bapak dan Ibu lakukan di website atau media sosial sekolah tujuannya. Nah, itu untuk PPDB-nya.
Nah, sekarang saya coba share screen yang lain. Saya izin ya, Bu Hajah Hiyun. Enggak, Pak. Sip. Eh, baik, yang ini dulu. Yang tadi biar masih hangat gitu ya. Nah, contoh ini pada Ibu, saya coba perlihatkan tabelnya ini. Misalkan ada putra-putri Bapak dan Ibu itu ingin masuk ke teknik perawatan gedung. Nah, maka nilai nanti bahasa Indonesianya dikalikan 2, matematikanya dikalikan 3, IPA-nya dikalikan 3, IPS-nya dikalikan 1, bahasa Inggrisnya dikalikan 2. Gitu ya. Itu dijumlahkan gitu ya pembuatannya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, misalkan si yang ini yang favorit, jurusan-jurusan favorit. Nah, contoh Bisman, bisnis dan manajemen. Contohnya akuntansi lah, akuntansi dan keuangan lembaga. Ini kan berbeda pada ini. Bahasa Indonesia-nya 3, matematikanya 2, IPA-nya 1, IPS-nya 3, bahasa Inggrisnya 2. Itu pengalinya gitu, pembobotannya. Nah, itu yang tadi saya coba jelaskan. Kemudian untuk eh, yang terakhir ya kalau itu. Bentar. Hmm. Oh, nggak muncul. Bentar dulu. PDB. Bentar buyun ini. Enggak, Pak Cep, santai. Biar jelas. Iya. Oh ini. Belum saya buka ternyata. Kalau sudah makan siang nanti. Oke, saya coba share. Ini. Hmm. Sudah muncul ya, Bu? Bu aja sudah muncul ya. Sudah. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, sekarang sekolah pilihan. Kan tadi sudah jalur seleksi, persyaratan sudah. Sekarang sekolah pilihannya. Nah, untuk SMA Bapak dan Ibu. Ini sudah ya, yang bagian atas Bapak dan Ibu sudah dilewat dulu melihatnya gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang baris kedua Bapak dan Ibu. Ini baris sekolah pilihan gitu ya. Fokusnya di situ. Yang pertama, untuk afirmasi KETM itu diberikan kesempatan 2 SMA negeri dan 1 swasta. Itu jika bersedia disalurkan. Nah, yang tadi itu, yang saya bahas tadi itu, penyaluran KETM non-ekstrim. Nah, itu 2 SMA negeri, 1 swasta, jika bersedia disalurkan. Apabila tidak bersedia disalurkan, maka hanya diberikan pilihan 2 SMA Oke. negeri saja, gitu ya. Nya kumahanya? Kemudian Hah? untuk yang zonasi, itu sama Kudu dua tegaduhan dia SMA nyebatkeun negeri tegaduh. dan Nah, hanya satu tegaduhnya. swasta, gitu ya. Kan dulu PNS ya. Itu jika bersedia disalurkan. Nah, apabila tidak bersedia, Bapak dan Ibu hanya diberikan kesempatan untuk memilih 2 SMA negeri saja. Kemudian afirmasi PDBK itu tentu saja disesuaikan antara hasil diagnosis ahli, psikolog, medis gitu ya. Nah, Ibu tidak boleh sembarangan karena penanganan yang juga tentu harus penanganan khusus supaya tidak salah gitu. Nah, kemudian untuk perpindahan tugas itu sama 2 SMA negeri 1 swasta untuk yang bersedia disalurkan atau 2 SMA negeri saja.
Nah, untuk rapot juga sama, 2 negeri, 1 swasta, kemudian itu yang bersedia disalurkan, yang tidak bersedia 2 SMA negeri saja. Untuk kejuaraan itu hanya satu SMA negeri, 1 swasta. Jika bersedia disalurkan, jika tidak bersedia disalurkan, itu hanya 1 SMA negeri saja. Nah, kemudian bagaimana pelimpahan kuotanya? Nah, supaya Bapak dan Ibu jelas gitu. Apabila nanti kan ada pilihan 1, pilihan 2 gitu. Nah, dari pilihan 1, pilihan 2 itu apabila misalkan tidak masuk ke pilihan 1, itu kan berpindah ke pilihan 2. Nah, di pilihan 2 itu nanti diseleksi lagi gitu ya. Nah, itu prosesnya, itu proses seleksi. Nah, kemudian pelimpahan kuotanya seperti apa? Yang pertama, untuk afirmasi ke zonasi itu saling mengisi. Jadi apabila ada yang tidak terpenuhi, maka kuotanya dialihkan ke jalur tersebut gitu ya Bapak Ibu. Itu afirmasi dengan zonasi saling mengisi. Kemudian yang kedua, apabila afirmasi kosong, maka diberikan ke prestasi nilai rapor. Yang ketiga, untuk perpindahan tugas orang tua atau anak guru itu juga saling mengisi Bapak dan Ibu. Jadi antara perpindahan, kalau tidak ada perpindahan yang sedikit, maka nanti diisi oleh anak guru atau tenaga pendidikan. Itu saling mengisi. Kemudian yang keempat, untuk afirmasi disabilitas atau CB apabila tidak terpenuhi, maka dialihkan kuotanya ke prestasi nilai rapor. Nah, untuk prestasi nilai rapor dengan prestasi kejuaraan di SMA sebesar 25% itu saling mengisi, dan itu ditentukan oleh sekolah tujuan, gitu. Jadi oleh SMA ini. Kemudian bagaimana untuk SMK? Untuk SMK sama, kita fokus ke baris yang kedua Bapak dan Ibu, sekolah pilihan. Untuk KETM itu 1 SMK negeri dan 1 SMK swasta apabila bersedia disalurkan. Ya. Kalau tidak bersedia, berarti hanya 1 SMK saja gitu, dengan 2 program keahlian. Yang tadi juga sama, 1 SMK negeri, 1 swasta itu 2 program keahlian. Nah, untuk prioritas terdekat masih sama juga, 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian dan 1 SMK swasta, serta untuk yang bersedia disalurkan, apabila tidak bersedia itu 1 SMK dengan 2 program keahlian. Afirmasi PDBK sama Bapak dan Ibu sesuai hasil diagnosis ahli atau psikolog, tenaga medis gitu ya. Nah, kemudian untuk perpindahan tugas itu 1 SMK negeri dengan 2 program pilihan dan 1 swasta jika bersedia disalurkan. Kemudian apabila tidak bersedia maka hanya 1 SMK dengan 2 program keahlian. Nah, untuk prestasi raport kejuaraan itu untuk raport itu 1 SMK negeri sama dengan 1 swasta ya, Bapak Ibu. Jika bersedia, apabila tidak bersedia, hanya 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian. Untuk kejuaraan itu hanya 1 SMK dengan 2 program keahlian, gitu, Bapak Ibu. Jadi itu perbedaannya. Nah, di bawahnya juga, Bapak Ibu, ya seleksi terakhir adalah umur yang lebih tua, gitu ya, apabila ada di batas kuota. Nah, pelimpahan kuotanya seperti ini. Apabila afirmasi dan prioritas terdekat tidak terpenuhi, saling mengisi. Kemudian apabila KEPM itu tidak terpenuhi, maka dipindahkan ke prestasi nilai rapor. Kemudian afirmasi disabilitas CB dengan perpindahan tugas orang tua, itu pelimpahan kuotanya. Lalu juga apabila tidak tersedia, maka nanti akan dialihkan ke prestasi nilai rapor. Nah, prestasi nilai rapor dengan prestasi kejuaraan itu saling mengisi. Tapi prosentasenya kalau di SMK dilatih gitu ya, 60%, 5%. Sekarang studi kasus nih Bapak dan Ibu kaitan dengan Kota Bandung ya, sebaran sekolah dan calon peserta didik karena Kota Bandung itu kota pendidikan gitu ya. Maka eh, memiliki karakteristik khusus di Kota Bandung itu. Yang pertama yang harus Bapak dan Ibu ketahui adalah yang pertama sebaran SMA negeri Kota Bandungnya Bapak dan Ibu. Bisa dilihat Bapak dan Ibu ya. Itu ada merah, ada biru, ada kuning, ada juga yang berwarna abu-abu gitu ya. Nah, untuk yang merah
itu berdasarkan data Bapak dan Ibu, itu tidak ada sekolah negeri Bapak dan Ibu. Lumayan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bapak dan Ibu. 9 kecamatan yang tidak ada sekolah negeri. Kemudian yang biru tidak ada SMA itu di 2 kecamatan gitu. Yang biru itu Bu, Batu Nunggal, Sinambo gitu. Kemudian yang kuning itu tidak ada SMK. Nah, kondisinya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi Kota Bandung itu masih ada sekolah, masih ada ya kecamatan atau wilayah yang belum memiliki sekolah negeri gitu. Supaya Bapak dan Ibu bisa mengetahui. Kemudian, nah bagaimana sebaran CPD per kecamatannya? Nah ini berdasarkan data juga Bapak dan Ibu, data terkini gitu ya, bukan data sebelumnya. Ini berdasarkan data terkini Bapak dan Ibu. Di Kota Bandung itu diprediksi CPD tahun ini adalah sebesar 30.622 Bapak dan Ibu. Ya, itu kuotanya yang tersedia itu 10.260. Sehingga Bapak dan Ibu kan bisa memprediksi gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan yang diberikan oleh Pemda, karena kepanitiaan sekarang Bapak dan Ibu gabungan ya, tidak hanya Dinas Pendidikan saja, mulai dari Pemprov serta OPD terkait dan Dinas Pendidikan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa memanfaatkan jalur-jalur mana yang kira-kira memungkinkan untuk putra-putrinya gitu. Jangan sampai memaksakan ke suatu sekolah, akhirnya Bapak dan Ibu nanti dirugikan, sudah diterima padahal siswanya berpotensi gitu ya. Nah, itu. Nah, sehingga dengan kasus tersebut Bapak dan Ibu, dengan kekurangan sekolah tersebut, maka nanti akan diberlakukan kuota khusus kepada Ibu. Kuota khusus itu yaitu untuk sekolah-sekolah sebagai penyangga gitu ya. Jadi kuotanya nanti akan berbeda gitu Bapak dan Ibu. Untuk sekolah yang di wilayah, jumlah sekolah di wilayah tersebut sedikit. Kemudian untuk sekolah yang berada di perbatasan wilayah blank spot, jadi yang tidak ada negeri, tidak ada swasta gitu Bapak dan Ibu. Nah, itu sekolahnya nanti diberikan kuota khusus. Gitu. Nah ini sedang disiapkan Bapak dan Ibu kaitan dengan kuota khusus ini, karena tentu saja perlu koordinasi dari berbagai stakeholder. Nah, dasarnya jelas Bapak dan Ibu, jadi bukan eh, hanya pertimbangan itu, tapi dasarnya juga dasari oleh Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pasal 8 angka 2. Begitu. Bisa dilihat pada huruf F gitu ya. Sebetulnya maksimalnya itu 36 Bapak dan Ibu. Kalau untuk yang 5 dan 8 itu untuk sekolah luar biasa gitu ya, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Bagaimana dengan yang tadi? Itu di pasal 8 angka 4-nya. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses oleh peserta didik dalam suatu wilayah dan atau tempat terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan, jumlah peserta didik per rombongan belajar dapat dikecualikan. Nah, itu alasan kuota khusus. Nah, kemudian tahun ini sesuai dengan informasi yang kami dapatkan itu akan ada penyaluran CPD KETM ekstrim. Kalau tadi kan non ekstrim, sekarang KETM ekstrim. KETM ekstrim itu adalah pensasaran percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Ekstrim ya. Nah, itu datanya bersumber dari Bapeda Jawa Barat pada itu. Nah, sekarang sedang dipersiapkan, sedang diolah, mudah-mudahan akhir Mei ini selesai gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengakses informasinya di Bapeda atau P3KE yang ada di kementerian gitu. Untuk
Nah, kemudian ini screenshot dari website PPDB eh, Provinsi Jabar. Bapak Ibu bisa diakses melalui disdik.jabarprov.go.id gitu ya. Untuk Bapak Ibu bisa melihat ke sini atau mengakses ke sini. Nah, kemudian yang ini yang tadi Bapak Ibu sapa warga, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mensosialisasikan juga ke tetangganya gitu yang memiliki putra putri yang akan melanjutkan ke SMA, SMK, kemudian SLB atau ke jenjang yang lebih tinggi itu bisa menggunakan bisa memasang sapa warga untuk mengakses PPDB tahun 2024 ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu, Bu Haja. Selanjutnya mungkin nanti untuk penjelasannya bisa ditanyakan di tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih nih Pak Cecep ya. Di siang hari ini masih semangat kita semua. Antusiasnya luar biasa nih dari peserta. Saya lihat di ruang chatnya juga banyak yang sudah menanyakan. Kemudian partisipannya udah maksimal nih Pak Cep 300 orang ya. Tentunya juga di YouTube juga banyak nih. Sudah banyak yang masuk dari masyarakat ya dengan antusiasme yang luar biasa di siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan, dipaparkan oleh narasumber kita ya tentang informasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan PPDB 2024. Bapak dan Ibu jangan khawatir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi, barangkali untuk dibaca-baca dan sebagainya. Di ruang chat juga sudah kami simpan filenya untuk dibuka, dibaca-baca oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga nanti untuk YouTube-nya juga sudah kita siapkan, barangkali mau diputar lagi di waktu yang senggang ya. Nah, selanjutnya barangkali mumpung kita masih bertemu dengan narasumber kita, mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, kita bagi dalam beberapa sesi ya agar bisa lebih tertib. Saya minta dibantu oleh teman-teman di sini di cabang dinas wilayah 7 untuk memperhatikan siapa yang bertanya. Boleh Bapak Ibu untuk raise hand tuh sudah ada nih Bapak Cahyana Cahyo ya. Yang pertama, kemudian Ibu Vita ya dari orang tua Bagaskara dan sebagainya nih nanti kita panggil satu persatu. Maka yang pertama dulu mungkin tadi siapa tadi yang pertama dulu ya? Bapak Cahyo kalau nggak salah. Silahkan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Mangga Pak Cahyo sudah bisa di itu mungkin masih unmute Pak Cahyo atau mau Ibu Vita dulu? Ibu Vita ya kalau tidak salah. Pak Cahyana dulu. Pak Cahyana boleh? Sudah muncul belum? Oke, diganti dulu ya. Ibu Vita. Boleh Ibu Vita? Ibu atau coba hostnya mungkin ini masih di unmute ya. Host kita Pak Septian dibuka dulu. Barangkali ada kesulitan. Pak Septian. Oh ya, bentar. Halo, ya Bu, bisa. Nah, Pak Cahyo, mangga, mangga Pak Kami Cahyo sudah maaf dibuka tadi, ya. tadi hostnya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ibu bertanya. Anak saya dari Bojong Soang, Kabupaten perbatasan Bu ya dengan kota. Ya. Nah, ini minatnya yang terdekat tuh SMK 14. Nah, pertanyaannya tadi ada dua hal berkenaan dengan jarak terdekat. Ini beda, beda dengan zonasinya seperti apa. Yang keduanya berkenaan dengan tes minat dan bakat. Jadi seolah-olah anak tuh masuk dulu ke SMK tersebut, baru kemudian ada tes minat dan bakat. Nah, apakah setelah itu baru ditentukan jurusan atau pas pendaftaran? Ini yang jadi rada galau. Jadi kalau misalkan kebetulan anak-anak masuk SMK tersebut, tes minat bakat ternyata sudah di hasilnya tidak sesuai dengan
jurusan yang mereka minati. Nah, ini jadi problem tersendiri, Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Ini sudah dicatat mungkin oleh Bapak narasumber, Pak Cecep, beda jarak terdekat dengan jonasi ya, dan juga tentang tes minat bakat. Mungkin satu-satu dulu boleh dijawab Pak Cecep. Baik, terima kasih Pak Cahyana. Suara saya terdengar ya Pak Cahyana? Di mute ya Pak Cahyananya ya. Jelas ya Bu ya aja ya. Jelas Pak, jelas. Baik, kaitan dengan prioritas terdekat. Prioritas terdekat itu berbeda dengan zonasi. Kalau zonasi itu memilih sekolahnya harus di dalam zonasi tersebut, gitu ya. Apabila di luar zonasi, dia tidak bisa memilih, gitu. Nah, sementara yang prioritas terdekat di SMK itu siapa saja boleh mendaftar, gitu. Yang merasa dekat ke sekolah itu siapa saja boleh mendaftar, tidak dibatasi oleh wilayahnya. Karena kita tidak tahu yang mendaftar di situ, gitu, minimalnya berapa meter, berapa kilometer, kita tidak tahu. Gitu. Nah, Bapak bisa mungkin melakukan survei atau melihat gitu ya nanti di pendaftaran. Nah, kita tidak tahu. Yang jelas prioritas terdekat itu tidak dibatasi oleh zonasi. Jadi siapapun boleh mendaftar gitu. Nah, kemudian yang tes minat bakat gitu. Yang tes minat bakat itu untuk mengetes kesesuaian eh, antara pilihan CPD program keahliannya tentu saja saat ini itu ke SMK yang nah jadi tesnya itu sebelumnya berarti jadi sebelumnya bukan setelah diterima tapi sebelumnya sebelum pelaksanaan seleksi itu SMK dapat melakukan tes minat dan bakat untuk memastikan bahwa memang benar-benar CPD tersebut ingin memasuki program keahlian yang ada di SMK tersebut. Gitu. Nah, setelah itu baru dilakukan seleksi sesuai dengan jalurnya. Mungkin itu Bu aja. Oke, makasih Pak Cecep. Mudah-mudahan Pak Cahyo sudah jelas ya tentang penjelasan dari antara bedanya jarak, kemudian antara tes minat dan bakat sebelum diterima itu dilakukan pengetesan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya sudah catat juga urutan kedua yaitu Ibu atau Bapak Vita ya dari orang tua Bagaskara. Nah, boleh mangga Pak satu-satu biar mungkin ada pertanyaan yang sama, tidak usah diulang. Mangga, Ah, silakan. ya, izin saya mewakili ibu saya. Oh ya. Ada 4 pertanyaan saya di sini untuk pendaftaran. Kalau yang mengikuti tahap 2, apakah tahap 1 melakukan pendaftaran juga atau tidak usah? Lalu saya ada prestasi Pramuka Penggalang Garuda. Itu di luar Kemendikbud dan Kemenat, itu eh, kejuaraannya termasuk tingkat apa? Itu saya mohon kejelasan. Lalu untuk prapendaftaran itu ngisi akun dan input nilai rapotnya kapan ya kira-kira? Karena di sini belum ada waktu timelinenya untuk prapendaftaran dan persiapan. Serta untuk jalur rapot, kalau seni budaya dan bahasa Sunda itu diambil rata-rata dari keduanya atau yang tertingginya saja. Itu paling. Terima kasih. Sekian. Oke, sangat jelas ya. Ini mungkin sangat berkaitan sekali dengan teknis untuk pendaftaran dan kelengkapannya. Pertama, pendaftaran tahap 2, apakah tahap 1 daftar juga gitu. Kemudian tentang penggalang Garuda ya dalam tingkatan penggalang di SMP itu masuknya kepada kategori tingkat apa. Dan prapendaftaran dalam rangka mengisi akun atau nilai rapot itu mungkin jadwalnya kapan gitu ya. Ya. Barusan saya dapat info Pak narasumber dari Pak KCD bahwa akun sudah ada gitu. Mungkin hari ini akan segera didistribusikan ke ini ke cabang dinas ya dari provinsi. Kemudian jalur seni budaya dan bahasa Sunda, cara penilaiannya. Itu mungkin ya Pak Cecep, barangkali bisa direspon yang mana terlebih dahulu. Silakan. Baik Bu. Eh, Pak Pita ya Bu ya. Ya, Pita, terima kasih. Kota Bandung antusiasnya memang sangat bagus.
Yang Mhm. pertama kaitan dengan pendaftaran tahap 2. Nah, bagaimana kalau mau daftar tahap 2? Tahap 1 harus daftar tidak? Nah, tahap 1. Kalau mau daftar tahap 1 tidak perlu daftar gitu. Tapi menjawab yang langsung nomor 3. Semuanya harus melakukan pra pendaftaran gitu ya. Jadi mau pendaftarannya mengikuti yang tahap 1 atau tahap 2, pra pendaftaran itu mohon dilakukan. Artinya dokumen-dokumen yang sudah siap dan sudah ada untuk jalur yang CPD nanti pilih itu bisa nanti dimasukkan, eh, bisa dimasukkan lebih awal gitu ya. Nanti tinggal pada saatnya, pada tanggal 3 atau 7 atau 24 sampai 28 itu tinggal submit nanti pendaftaran gitu ya. Jadi pra pendaftaran itu lebih baik dilakukan ketika akun sudah ada. Alhamdulillah akunnya sudah ada. Kemudian nanti ketika eh, aplikasi PPDB websitenya sudah oke, CPD-nya sudah bisa login, maka dilakukan langsung pra pendaftaran gitu. Nah, kemudian kaitan dengan pendaftaran ini saya ingin perjelas juga karena sudah bertahun-tahun, sekarang itu tahun ke-8 kalau nggak salah ya Bu Haja ya, eh, Ya, PPDB di provinsi. Jadi bertahun-tahun saya mengikuti, masih saja selalu pada Ibu, saya minta tolong profilnya atau data pesertanya gitu ya. Data pribadinya tolong dicek lagi mulai dari nama, NISN, NIK, alamat gitu. Data pribadinya tolong dilengkapi, tolong dicek kembali. Jangan sampai NIK-nya jadi dipakai orang lain atau NISN-nya salah sehingga nanti akan itu mengganggu proses berikutnya gitu. Nah, itu. Kemudian kaitan dengan prestasi kepramukaan. Saya coba share bentar. Itu ada di jenis kejuaraan. Ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuka di halaman 30 nantinya. Gitu. Kaitan dengan kepramukaan. Di situ kan diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan. Di situ ada sains, kemudian Liga Seni, ya, lalu fisika, pramuka, bela negara, gitu, ya, literasi, pramukaan dan lain-lain. Nah, untuk kepramukaan sendiri itu, nah ini bisa diperiksa di halaman 34-nya, gitu ya. Untuk lebih detailnya ya, Pak Pita ya, bisa nanti dicek di halaman 34 sampai dengan 35 itu ada ya, mulai dari prestasi tertinggi, juara 1, 2, 3, partisipasi, juara lomba, kemudian partisipasi kegiatan daerah, lalu juara 1, 2, 3 lomba tingkat 3, partisipasi. Nah, nanti tinggal diidentifikasi saja, diperiksa kegiatannya masuk ke yang mana gitu untuk persyaratan administrasi dokumennya, apakah masuk ke yang 7 ini salah satunya atau tidak gitu ya. Nah, mungkin itu. Kalau untuk seni dan budaya tentu sama pada Ibu yang nanti seleksinya ya sama dengan kejuaraan yang tadi gitu. Di sini ada. Mungkin itu Bu aja. ya, mangga. Terima kasih Pak Cecep. Tadi Pak Pita itu sudah terjawab ya. Untuk penggalang Garuda tadi ada ya. Itu tingkatan dalam penggalang yang tertinggi tuh. Prestasi tertinggi pramuka penggalang Garuda. Nah, itu juga harus melampirkan dan seterusnya nanti nilai-nilainya juga ada ya di file berikutnya. Kemudian jalur seni budaya juga tadi sudah dijelaskan. Mangga nanti dibuka-buka kembali. Barangkali nanti ada yang kurang jelas, boleh Pak Pita atau keluarga nanti menghubungi sekolah terdekat ya. Oke. Niatnya tadi maksudnya ke SMK 14. Nanti di Hmm. sana ada PPID kami yang sudah nanti akan ada apa namanya BIMTEK terlebih dahulu. Mereka juga akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis tersebut ya Pak Pita.
Boleh dibaca dulu. Oke. Selanjutnya Pak Cecep di sini Pak Bapak atau Ibu mohon maaf ya kalau salah. Safitri, silahkan. Saya berurut dari atas saja ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Dan yang pertanyaan yang sudah mungkin tidak usah diulang. Boleh Pak Bapak atau Ibu Safitri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu. Enggak, Bu Safitri. Belum kedengaran suaranya, Bu. Maaf Bu, di sini ada dua soalnya. Oh, ada dua. Dengan siapa? Bu Safitri dulu coba. Safitri Budiati, Bu. Oke. Oh, ada dua namanya Safitri. Iya, boleh. Ya, Assalamualaikum Ibu, punten ya. saya dari orang tuanya dari SMP 16. Mau bertanya nih, saya rumahnya otomatis SMA yang tersedia adalah SMA 1 Cileunyi. Begitu Bu? Ya, terus? Eh, nah, kalau misalkan saya mau daftar zonasi, itu sebetulnya sudah lumayan jauh gitu ya dari tidak termasuk ke zonasi. Nah, apakah nanti kalau saya mau daftar ke SMA 1 Cileunyi itu saya masuk ke zonasi dulu, kemudian di tahap 2-nya boleh daftar lagi ke eh, jalur lain atau bagaimana ya, Bu? Sudah, Bu? Ya, boleh itu aja dulu. Oke. Mangga Pak Cecep langsung. Ini perbatasan mungkin ya Pak Cep. Iya, Bu. Wilayah perbatasan Cileunyi dengan cabang 8. Terima kasih Bu Haja. Ya, yang paling hafal wilayah Bu Haja. Saya sudah lama tidak di Bandung, Bu. Iya. Walaupun Tuh, asli Mas. Bandung gitu. Iya. Nah, kaitan dengan zonasi kepada Ibu atau Bu khususnya Bu Sapitri ya, apabila nanti eh, belum berhasil di zonasi karena mungkin keterbatasan kuota, itu eh, CPD yang bersangkutan bisa mendaftar kembali di tahap 2. Jadi apabila tidak lolos di tahap 1, boleh mendaftar kembali di tahap 2. Yang saya tekankan tadi itu adalah apabila sudah diterima dan disalurkan, gitu ya. Yang diterima utamanya, yang diterima, misalkan yang diterima itu tidak melakukan daftar ulang, maka otomatis dianggap mengundurkan diri. Gitu. Nah, tapi kalau yang tidak diterima itu diberikan kesempatan untuk mendaftar lagi di Satria. Itu Bu. Oke. Jelas ya Bu Sapitri, mudah-mudahan masuk ya. Jelas, Bu. Ya. Alhamdulillah. Oke. Bu Sapitri sudah, sekarang Pak Hendra. Kalau di sini banyak nih Pak Cecep ya, kelihatannya antusiasmenya tinggi. Kita dua-dua aja ya, pertanyaannya dua-dua, dua orang dua orang. Nih Pak Hendra dulu, kemudian Pak Reza gitu ya. Silakan. Enggak, Pak Reza. Pak Hendra dulu, terus Pak Reza. Oke. Silakan Pak Hendra. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi, Bu, Bapak. Semangat pagi. Iya, Ibu ini sama nih, Bu. Mm-mm, Kebetulan saya wali dari murid ya, karena memang ibunya udah nggak ada. mm-mm, Terus ini kebetulan daerahnya itu kalau yang paling deket tuh SMA hanya SMA 25 nih, Bu. Dan di mm-mm, Bojong Soang kebetulan ya. Itu jaraknya kalau lihat dari map itu sekitar 2,8 kilometer. mm-mm, Itu memang nggak ada lagi sekolah negeri. Nah, mm-mm. kira-kira peluang untuk masuknya kira-kira berapa persen atau gimana gitu loh, Bu. Iya, Pak Cecep nih jagonya nih. Kadang saya kadang bingungnya gini gitu, kalau misalkan nggak keterima ke sana, Mm-mm, ke mana lagi gitu. Pengennya kan anaknya pengen ke negeri gitu. mm-mm. Mungkin ada gambaran atau sharing seperti apa kira-kira. Ya, Paling gitu aja, Ibu. Terima ya, kasih, oke. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Pak Hendra sudah, sekarang Pak Reza, mangga langsung Pak Reza. Tadi masalah jarak ya, Pak Hendra. Pak Reza, silakan. Reza Deri Mahesa. Assalamualaikum. Oh, Ibu ya, mangga. Waalaikumsalam. Ibu, saya orang tua dari Tengku Deandra SMP 14.
Izin bertanya Ibu, jika Ya, kakaknya berganti menjadi kakak yang barcode kan tadinya sebelumnya kakak yang biasa Bu ya, yang biru gitu. Cuma disuruh berganti kakak ke yang barcode. Apakah itu pengaruh nggak Bu buat mendaftar ke SMK? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila tahap 1 tidak lolos, bisa mendaftar di tahap 2 dengan SMK yang sama atau bisa pindah ke SMK negeri yang lain Bu. oke. Begitu. Jelas ya. Terima kasih, Bu. Bu Ya, Reza, Pak sama-sama Bu. Hendra, mungkin sudah ketangkap ya pertanyaannya oleh Pak Cecep. Silakan Pak Cecep. Pak Cecep, daerah Bojong juga KCD 8, Pak Cecep. Oh gitu. Ya, masuk ke sekitar perbatasan dengan Dayakolot, Bandung ya. Ah iya, Ya, mangga. ya. Terima kasih Bu. Kaitan dengan jarak ya, karena susah kalau sudah bicara keinginan itu sangat susah gitu ya. Sementara peluang yang ada kan belum tentu mendukung gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya bukan yang pihak kepada siapa-siapa ya Bapak dan Ibu. Insya Allah Bapak dan Ibu, eh, negeri dan swasta yang pertama itu sama gitu ya. Mudah-mudahan apalagi di wilayah Bandung gitu. Mudah-mudahan SMA negeri dan SMA swasta yang diminati di situ kualitasnya baik gitu ya. Ya, Nah, sehingga eh, kalau melihat peluang tentu saja Bapak dan Ibu paham harusnya gitu. Harus melihat nih, harus survei. Kita di situ banyaknya masyarakat seumuran putrinya atau putranya gitu ya. Nah, karena kalau peluang itu kan susah, kecuali kalau datanya tidak bagus. Sebetulnya kalau datanya sudah bagus itu bisa Bu, ya bisa mengecek karena baru ada beberapa gitu wilayah yang Bapak dan Ibu bisa membuka website desa ya kelurahan itu yang sudah memiliki database database-nya yang bagus gitu ya. Siapa tahu mungkin di wilayah Pak Hendra, di wilayah mana Bu? Bojong Soang, Pak. Nah, Bojong di Soang daerah wilayah Bojong, Dayakolot ya. ya di wilayah Bojongsang, Dayakolot, siapa tahu kelurahannya atau desanya atau di wilayah situ sudah kelurahannya sudah bagus gitu, sudah memiliki website. Nah, di situ ada biasanya ada data berdasarkan jumlah usia gitu. Nah, Pak Hendra bisa melihat di situ gitu ya, salah satunya gitu. Salah satunya yang mudah untuk memprediksi gitu ya. Kalau mengingat 2,8 kilometer, saya tidak pesimis maupun tidak optimis karena kita tidak tahu gitu ya. Di situ itu penduduknya apakah semuanya usia untuk melanjutkan ke SMA atau tidak kan gitu. Jadi tidak bisa memprediksi Pak Indra. Kalau saya tidak bisa memprediksi karena saya tidak tahu penduduk di situ itu jumlahnya berapa yang berusia untuk melanjutkan ke SMA. Sehingga Pak Indra tentu saja harus membuka salah satunya website kelurahan atau website Kota Bandung gitu yang menyajikan data sehingga di situ bisa memprediksi. Nah, kemudian tolong juga dipertimbangkan kesempatan-kesempatan yang tadi itu yang saya coba tampilkan di eh, tabel gitu ya kaitan dengan penyaluran itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu putra atau putrinya bisa berkesempatan untuk melanjutkan yang lebih baik itu. Nah, itu yang Pak Hendra. Yang Bu Reza, kakak baru. Nah, seperti yang disebutkan di uh, uh, SOP ya Bu ya, atau juknis ya, juknis PPDB, Ibu, yang tadi juga saya sebutkan, apabila terjadi ada perubahan kakak, gitu ya, walaupun tinggalnya di situ sudah lama, maka Ibu eh, diharapkan untuk melampirkan surat keterangan dari RT RW dan dilampirkan juga kakak sebelumnya gitu. Mudah-mudahan masih ada ya Bu Reza kakak yang sebelumnya itu dilampirkan untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa ibu itu kakaknya baru tapi bukan baru pindah gitu, tapi sudah lama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin di satu sekolah itu ya, boleh Bu, di mana saja boleh, silakan gitu ya. Tahap 1 di SMK,
Misalkan di ini SMA, misalkan di SMA 1, kemudian tahap 2-nya ingin ke SMA 1 lagi, silakan. Atau ingin ke SMA yang lain sih, bebas gitu ya. Karena sesuai dengan jalurnya saja, dilihat jalurnya. Kalau jalur zonasi itu mengikuti wilayahnya. Kalau misalkan prestasi itu bisa di mana saja. Mungkin itu Bu Hajah. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan dari penanya Pak Hendra dan Bu Reza sudah terjawab. Intinya sebenarnya kalau untuk pertimbangan-pertimbangan PPDB itu ya harus banyak juga mempelajari ya informasi itu, kemudian Iya, tidak terburu-buru lah gitu ya. betul Bu. Kita beberapa kali mempertimbangkan, kemudian juga boleh berdiskusi dengan PPID di sekolah negeri terdekat, Pak. Jadi Ya, jangan ya. langsung kita memutuskan sesuai apa namanya. Biasanya anak-anak pengen ke situ ada temennya. Nah, kita lihat-lihat lagi peluang-peluangnya sekecil apapun kita tempuh gitu, kita cari kalau memang mau ke negeri. Tapi saya juga sepakat dengan Pak narasumber bahwa untuk Kota Bandung dan Cimahi dan juga cabang dinas 8 yang berdekatan dengan cabang dinas 7 itu kualitas atau mutu pendidikan itu sudah hampir merata ya. Kita sudah berusaha sekuat tenaga di cabang dinas masing-masing untuk memeratakan mutu pendidikan. Jadi dengan adanya sistem penerimaan peserta didik baru seperti ini, model seperti ini, itu insya Allah dalam beberapa tahun terakhir ini pemerataan pendidikan itu sudah ada gitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu masyarakat semua bahwa khususnya cabang dinas 7 dan juga 8 itu sama-sama kita meningkatkan mutu pendidikan di semua satuan pendidikan baik negeri atau swasta. Tapi mungkin Bapak Ibu sambil mempertimbangkan hal tersebut, kita tidak ada salahnya kita mengenali ya negeri seperti apa, kemudian swasta juga seperti apa. Yang jelas kita tidak ada dikotomi untuk cabang dinas, semuanya dalam pelayanan yang sama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Itu saya sepakat dengan Pak narasumber. Baik, selanjutnya saya papai lagi. Ini tadi ada Ibunda Gwen ya yang berikutnya, kemudian Cep Herman belum ya. Ini banyak sekali nih Pak. Mudah-mudahan selesai ya. Ibunda Gwen sama Cep Herman boleh singkat ya, padat pertanyaannya mudah-mudahan tidak diulang. Silakan Ibunda Gwen dulu. Ya, Assalamualaikum Ibu dengan Ibunda Gwen. Ya, mangga, Waalaikumsalam. Iya, saya mau tanya untuk cover raport, kalau misalnya yang harus mencantumkan wali, apa boleh dengan surat keterangan saja dari sekolah menerangkan siswa tersebut betul pindah alamat, tidak lagi dengan ortu. Sudah Bu? Sementara itu aja Bu, karena itu Oke. kemarin sempat bicara dengan guru-guru juga masih kurang pasti ya, maksudnya harus bagaimananya. Di rapotnya Ibu namanya masih orang tua ya, belum wali gitu. Betul, Oh betul. iya. Sekarang posisi anaknya bisa diterangkan ibunya atau orang tuanya bagaimana meninggal atau punten ya atau apa gitu. Enggak, jadi memang kemarin kan jadi kita ada pindah kartu keluarga juga ya Bu iya, ya. iya, Jadi iya. otomatis orang tuanya kan berpisah sama wali ya. Oh gitu ya, mangga. Ya, makasih Bu. Oke. Selanjutnya tadi Pak Cep Herman ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kebetulan saya tinggal di Cimahi Utara, Bu. Sekolah yang terdekat atau di rayon SMA yang ada di Cimahi Utara itu ada SMA Negeri 3 Cimahi. Nah, cuman dari rumah itu cukup jauh. Nah, kebetulan saya agak dekat ke SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa saya memilih misalkan pilihan satu ke SMA yang memang rayonnya di kecamatan saya yaitu SMA 3 Cimahi, kemudian pilihan kedua ke SMA 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Itu aja, mohon Mangga. masukannya. Ya, makasih Pak Herman. Ini ada dua Pak, langsung boleh dijawab untuk Pak Cecep. Iya. Baik Bu, kaitan dengan wali ya. Ya. Ini Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, itu tentu saja alasannya harus jelas. Yang pertama, apabila meninggal itu harus ada surat keterangan. Apabila cerai itu juga harus ada surat dari instansinya gitu ya. Kemudian apabila ada yang lain, nah Bapak dan Ibu silakan komunikasikan dengan sekolah asal. Ya, jelas itu persyaratan di PPDB bahwa
data di raport dengan data di kependudukan itu harus sama, gitu ya. Nah itu mungkin jawabannya dari saya yang pertama untuk Ibu Indah Gwen ya. Kemudian untuk Pak Cep Herman kaitan dengan ini pasti zonasi ya. Nah, nanti apabila sudah ada data zonasinya, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu kan sudah kalau sudah mendapatkan data zonasinya, gitu ya, eh, Bapak dan Ibu tinggal ngecek aja, gitu ya. Kalau itu masuk ke zonasi, itu bisa Bapak dan Ibu mendaftar. Jadi nanti kan Pak Cek Herman sudah paham nih, gitu ya, sudah paham SMA 3 di sini, SMA 1 KWB di sini. Nah, nanti tinggal langsung saja, jangan baca dari awal sampai akhir nanti pergubnya. Pak Cek Herman tinggal melihat dulu nanti ke bawah, tinggal di tabelnya. Nanti ada tabel zonasi, nah melihat aja di situ, gitu. Perkiraan nanti sesuai dengan tabel zonasinya itu bisa memilih dua itu atau tidak gitu. Nah kalau dijelaskan itu banyak sekali Bu gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat saja Ya, zonasinya. Ya. ya, makasih Pak Cecep. Selanjutnya ini dari tadi udah Ibu Ndagwen Pak Cecep Herman sudah terjawab. Zonasi nanti ini mungkin berbatasan ya untuk Cisarua itu dengan Cimahi Utara. Nanti dipilih sesuai dengan Pergub kalau sudah turun ya Pak ya. Bisa di-share Betul. juga nanti ada wilayah zonasi yang sudah ditetapkan nanti ya. Pak Cecep, Pak Cep Herman nanti kita Baik, tunggu terima ya. kasih. Terima Oke. kasih. Selanjutnya tadi kalau catatan saya ini namanya enggak ini ya NVI dan Ibu Isyaura gitu. Silakan yang tadi sudah raise hand. Ya, Ibu Yuyun, izin. Oke, mangga. Saya Noval, Bu. Oh, Noval, ya mangga. Ya. Izin bertanya, Bu Yuyun, Pak Cecep, Ya, untuk meyakinkan aja bahwa ketika gelombang satu tidak lolos itu bisa mengikuti gelombang berikutnya ya. Apakah bisa berbeda gitu yang satu SMK, gelombang duanya SMA misalnya? Itu udah? yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, apakah ada studi kasus terkait dengan yang 70% SUK ditambah 30% akumulasi STK sesuai tabel ada uji kompetensi. Nah, mungkin yang ini apakah ada studi kasusnya? Ya, Mungkin itu aja Bu Yuyun, Pak Cecep. mangga. Terima kasih. Pak Noval sudah ya dicatat gelombang satu dan studi kasus. Kemudian satu lagi tadi Ibu Isaura ya, boleh mangga langsung. Kalau masih ada di sini Bu Isaura, mungkin pertanyaannya belum terjawab atau sudah Eh, ditanyakan. Selamat siang, Ibu. Oh, Izin mangga. bertanya. Ya, Saya mewakilkan orang tua dari adik saya. ya. Saya punya dua Siapa Pak? pertanyaan. Ya. Naufal. Oh ya. Punya dua pertanyaan. Yang pertama, kesimpulannya untuk jalur prestasi itu jalur prestasi kejuaraan dan jalur prestasi rapot itu tidak bisa saling melengkapi. Kalau untuk estimasi penambahan nilainya dari kejuaraannya seperti apa ya, Bu? Penambahan nilai dari kejuaraan ya. Ya, dan yang kedua, prioritas terdekat tuh berdasarkan kakak atau gimana sih Bu tadi maksudnya? Sorry, ada yang Kelewat ya. Yap. Ya, Terima mangga. kasih. Oke, ya. Dua-duanya sepertinya namanya mirip ya, Noval, Noval ya. Tapi beda orangnya. Tadi Pak Cecep gelombang satu tidak lolos, apa bisa ikut gelombang dua dengan beda satuan pendidikan SMA SMK, kemudian ada studi kasus nggak terkait 70% penilaian ya, atau mungkin contoh ya. Kemudian yang kedua jalur kejuaraan dan rapot itu bisa saling melengkapi tidak? Penambahan nilainya seperti apa? Kemudian prioritas terdekat mohon dijelaskan kembali untuk SMK. Ya, emang apa, Cep? Iya, terima kasih Bu. Yang pertama tahap 1 dan tahap 2 itu bisa SMA, bisa SMK. Jadi kalau misalkan tahap pertama SMA, kemudian tahap 2 SMK boleh. Atau tahap pertama SMK, tahap kedua SMA boleh juga. Gitu. Jadi tidak berdasarkan pada pendaftaran tahap pertama gitu ya. Nah, kemudian, nah ini terima kasih buat Pak Nopal. Jadi saya, gitu. Biasanya saya sudah buat, tapi sekarang saya belum buat Bu.
kaitan dengan 70% SUK dan 30% STK. Tapi nanti pokoknya gini aja, standar uji kompetensi, ya, skor uji kompetensi 70%, misalkan dibuat saja, misalkan skor uji kompetensi itu misalkan dapat berapa, misalkan dapat 80 gitu ya, tinggal dikalikan 70%. Nah kemudian bentar, saya tabelnya. Nah, kemudian tabel Bapak dan Ibu bisa nanti melihat tabel misalkan yang standar kompetensinya dapatnya harapan juara harapan ketiga misalkan. Skornya kalau nggak salah itu Kemendikbud itu 205 ya. Nah, nanti tinggal dikalikan itu 30% kali 305 gitu. Kalau tidak berjenjang ya. Tapi kalau berjenjang, STK-nya akumulasikan dulu. Misalkan kabupaten berapa, provinsi berapa, nasional berapa. Nah, itu dijumlahkan dulu skornya. Baru nanti dikalikan 30% gitu. Ditambah nanti kalau ada uji kompetensi, maka dikalikan 70% uji kompetensi. Nah, itu uh, kaitan dengan seleksi kejuaraan apabila di sekolahnya menggunakan uji kompetensi gitu ya. Kemudian saya kurang jelas ya Bu ya, ini prestasi kejuaraan dan raport saling melengkapi maksudnya bagaimana ya? Boleh Pak Novel dijelaskan kembali mungkin? Saling melengkapi itu Pak, jadi maksudnya mungkin ini tuh masing-masing, jadi nilai rapot sendiri dan nilai kejuaraan sendiri, atau nilai rapot dan kejuaraan itu bisa diakumulasikan menjadi satu gitu. Oh iya, ya baik, baik kenapa? Jadi jalurnya berbeda ya, jalurnya sama, jalur prestasi, cuman dibagi dua, kenapa? Jalur raport, nilai raport itu perhitungannya berdasarkan raport. Jalur kejuaraan itu berdasarkan skor kejuaraannya, gitu. Jadi berbeda, jadi tidak bisa saling saling melengkapi gitu ya. Melengkapi ya. Nah, jadi berbeda. Beda jalur ya Pak. Ya, karena beda jalur. Kemudian untuk prioritas terdekat itu sama seperti zonasi, hanya saja tidak berbasis zonasi, artinya berbasis jarak lah gitu, ya. Tapi tidak berbasis zonasi. Jadi siapapun boleh mendaftar ke sekolah tertentu, baik itu di perbatasan atau bukan gitu ya. Silakan mendaftar kalau merasa memang persaingan di situ rendah, kemudian jaraknya juga memungkinkan gitu. Nah, itu silakan. Itu Bu, jadi prioritas terdekat itu ya pasti berdasarkan kakak dan titik koordinat yang dihitung nanti. Ya. Dari sini ke konfiguran. Ya. Ya, terima kasih Pak Cecep. 2 pertanyaan sudah kita jawab juga ya. Mudah-mudahan jelas nanti kita sambil buka-buka lagi tuh filenya. Bisa melengkapi juga untuk informasinya ya. Kemudian Ya, ini untuk inspirasi dulu ya, untuk motivasi ya. Mungkin detailnya, tapi tadi sudah sangat jelas ya dari Pak narasumber ya. Ini ada Bu Francisca dan Ibu Sri Rahayu ya. Boleh masih ada di sini? Ya, ada Bu Francisca, Ibu Sri Rahayu. Bu Francisca dulu, silakan. Masih di unmute. Masih di mute. Ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum, saya dari SMP 30 Bandung. Saya Ya. mau nanya, untuk aplikasi resmi untuk mengukur jarak itu sudah ada belum Bu? Oh iya. Karena beda-beda gitu. Jadi takutnya yang resmi yang akurat, jadi kita untuk zonasi Aplikasi. jelas gitu, betul Oke. gitu. Jadi jelas apakah pakai aplikasi apa gitu. Terus Ya. satu lagi untuk SMK dan SMA swasta ada yang disebut bila berkenan disalurkan. Apakah itu swasta yang kita pilih atau dipilih oleh dinas? Terima kasih. Oke, Mangga. Satu lagi Bu Sri Rahayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuyun. Pak Cecep izin bertanya. Sebetulnya masih berkaitan dengan pertanyaan tadi walinya dari Isaura ya. Jadi di tahap 2 itu, apabila kita mau mengikuti pendaftaran melalui prestasi, harus memilih ya Bu ya, Pak Cecep, rapot atau prestasi.
Nah, ini saya ingin bertanya, untuk melalui prestasi itu kan hanya 5% ya, tadi seperti yang dijelaskan. Lalu, apakah ada passing grade-nya gitu di instansi tersebut, passing grade yang diterima berapa persen? Apakah diinformasikan secara publis atau internal instansi tersebut, SMA tersebut gitu? Nah, kemudian apabila mengikuti tadi ada di informasi itu ada beberapa bidang. Eh, maaf, ada beberapa institusi yang menyelenggarakan kejuaraan dari tingkat provinsi, tingkat internasional, nasional, provinsi dan kota gitu ya. Dan ada bidang lain. Nah, misal untuk sains gitu bidang lain. Ini scoringnya apakah berbeda atau ada passing grade yang lain tersendiri? Karena ada yang langsung diterima dan yang tidak diterima ya melalui uji kompetensi. Mungkin itu Bu Yuyun, Pak Cecep, Ya, terima kasih. wah lumayan nih pada sudah pada persiapan nih Pak Cep ya. Iya, sudah pada persiapan. Insya Allah ini sudah banyak yang paham nih sebenarnya ya masalah PPDB. Tapi mungkin perlu kepastian lagi dari pertanyaan Ibu Francisca dan juga Ibu Sri Rahayu. Aplikasi resmi mengukur jarak. Nah, nanti ada nih Pak Cecep juga sudah ada jawabannya. Kemudian SMK swasta bila berkenan disalurkan itu apa yang disalurkan oleh pemerintah atau oleh Disdinas gitu ya atau gimana ya. Kemudian Ibu Sri Rahayu tentang prestasi yang 5% dipublish nggak oleh sekolahnya. Kemudian rapot juga. Kemudian institusi yang menyelenggarakan kejuaraan, scoringnya bagaimana. Kelihatannya sudah ada nih jawaban-jawabannya di file juga ya Pak Cep. Enggak, silakan ditegaskan. Tuh, Bu. Baik. Yang pertama kaitan aplikasi Kurang resmi. baga dong tentunya sao. Kurang baga dunia how. Aplikasi resmi itu kan sedang disiapkan ya, tapi pada dasarnya gini, menggunakan Google Map bisa Bu, menggunakan Google Map, jadi diukur titik koordinat nih. Titik koordinat itu dengan titik koordinat yang di sekolah, sekolah tujuan ya, tujuan. Ibu bisa mengecek nanti titik koordinat sekolah tujuannya itu di mana titiknya gitu ya. Kan kalau sekarang insya Allah lah semua sekolah sudah memiliki titiknya sendiri gitu ya. Nah, tinggal nanti ibu bisa mengecek menggunakan titik koordinat yang dari ibu ke titik koordinat sekolah itu berapa jaraknya gitu ya. Itu garis lurus ya gitu. Di garis lurus jalan kaki gitu ya. Tapi garis lurus. Nah, atau bisa buka Google Map, kemudian tentukan dua titiknya di mana, klik kanan bisa measure atau ukur gitu, ukur jarak gitu ya. Klik kanan nanti pilih ukur jarak gitu ya. Nanti ditarik dari rumah ibu ke sekolah itu berapa meter, berapa kilometer gitu ya, itu bisa. Nah, nanti di aplikasinya juga akan insya Allah akan disiapkan. Jadi apabila misalkan berdasarkan data alamat yang dimasukkan itu masih belum akurat, kan ketika nanti data pribadi itu dimasukkan, termasuk alamatnya. Nah, kemudian secara otomatis kan muncul titiknya tuh. Nah, apabila titiknya tidak sesuai, nah, Bapak dan Ibu atau CPD itu diperkenankan, diberikan kesempatan untuk merubah titik koordinat itu disesuaikan dengan yang sebenarnya gitu. Siapa tahu belum akurat karena kan saat ini masih saja ada yang tidak ada nomor, tidak ada apa RT RW-nya gitu ya. Tapi kalau Bandung insya Allah lah, Bandung Cimahi gitu ya. Ini ya gitu ya. Nah, kalaupun tidak akurat nanti ada kesempatan untuk menggeser titik koordinat itu sebelum di-submit gitu ya. Jadi disesuaikan. Makanya harus pelan itu nanti dicek data pribadinya gitu. Nah, kemudian untuk yang disalurkan tentu saja kan kalau melihat tabel tadi, peran Ibu kan ada pilihan sekolah, ya, ada pilihan sekolah. Misalkan satu SMA, dua SMA, dua SMA negeri, satu SMA swasta gitu ya. Apabila bersedia disalurkan. Gitu. Jadi apabila tidak diterima, berarti nanti disalurkan. Nanti tentu saja akan berkoordinasi selengkapnya dengan cabang dinas, Bu.
gitu ya. Nanti cabang dinas itu akan eh, Membantu. membantu itu gitu Bu ya, kaitan dengan penyaluran itu. Nah kemudian yang Bu Sri Rahayu ya, Bu Sri Rahayu itu prestasi rapor, passing grade dulu ya, passing grade itu saat ini passing grade tidak ada Bu gitu ya. Jadi saya ingat waktu masuk SMA jadinya. Ya ada passing grade ya, rame-rame gitu. Tapi saat ini tidak ada Bu. Sebetulnya passing grade zaman dulu juga susah gitu penuntutan. Nah, artinya apa? Artinya kita kan tergantung dari pendaftar, Bu. Kita tidak Ya. bisa memprediksi, Bu, pendaftarnya nilainya seperti apa atau skor kejuaraannya seperti apa. Kita tidak prediksi. Tahun kemarin dengan tahun ini pasti beda, gitu. Ya tahun kemarin misalkan ada paling bawah itu juara provinsi. Nah, belum tentu tahun sekarang itu paling bawah juara provinsi. Siapa tahu banyak yang juara kabupaten kota, gitu kan, sehingga skornya juga akan berbeda. Tahun kemarin nilainya rapotnya besar-besar. Tahun sekarang kecil-kecil semua misalkan. Nah, sehingga kan passing grade-nya juga tidak bisa disebutkan. Nah, itu kaitan dengan passing grade. Gitu. Kemudian yang prestasi tadi rapot kejuaraan itu saya lupa Bu, gimana Bu? Yang kedua ini Pak, institusi yang menyelenggarakan kejuaraan. Itu scoringnya gimana gitu? Oh iya, Institusinya kan beda-beda ya. Scoringnya apa sudah ditentukan atau gimana? Ada ya, ya, sudah ditentukan. ya. Pada dasarnya ada di tabelnya. Tadi Ya, saya sudah coba melihatkan ya di tabelnya itu ada Bu nanti. Nanti cek saja kalau sudah pergubnya sudah keluar itu lengkap Bu. Tabelnya gitu. Juara satu berapa, juara dua berapa, juara tiga berapa gitu ya. Gitu. Tinggal nanti disesuaikan apakah sekolahnya itu melakukan uji kompetensi atau tidak gitu ya. Kalau melakukan artinya kan melakukan kalau melakukan uji kompetensi berarti kan menggunakan rumus 70%, 30%. Kalau tidak ya enggak, berarti itu dengan skor aja akumulasi. Nah, kaitan yang tadi itu yang terakhir prestasi rapor kejuaraan itu maksudnya gimana Bu? boleh diulang nih Pak, Bu Sri, Ibu Tri, Bu Sri. Ibu Sri. Boleh diulang Bu Sri satu lagi tentang Iya, Ibu. mm, Iya, terima kasih. Pak Cecep, terima kasih penjelasannya. Hmm. eh ya, alhamdulillah sudah terbayang ya. Hanya ini bentuk kekhawatiran aja dari orang tua mungkin ya Pak. Karena di tahap 2 ini tadi kan memang passing grade kan zaman dulu ya Pak ya. Dan kita jadi agak-agak gambling juga Dapur. gitu. Apakah masuk atau enggak gitu kan. Enak kalau ada passing grade sebetulnya. Nah, ini karena gambling nih Pak, maksud saya tuh tadi kalau misalnya nggak masuk di kejuaraan, artinya kan ini kesempatan terakhir ya di tahap 2 itu. Nah, apakah memungkinkan gitu masuk melalui jalur raport? Jadi dua-dua nih kita daftar gitu, walaupun tadi ketentuannya memang Oh, satu jalur ya gitu, hanya karena ingin mengantisipasi aja gambling itu tadi kan. Kalau misalnya dari ternyata scoringnya wah banyak nih yang prestasi gitu kan, berarti scoringnya tertinggi. Nah, kalau nggak masuk itu apakah bisa langsung masuk nih ke jalur rapor misal gitu. Makasih Ibu. ya, 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 ya ya, paham. enggak Pak. Kak Cecep, Ah, terima kasih. baik, Bu Sri, terima kasih. Eh, Memang bisa Bu ya kaitan dengan raport ini atau kejuaraan gitu. Nah, kaitan dengan itu pada setiap tahapan PPDB, pada setiap tahapan pendaftaran PPDB itu hanya berhak satu jalur gitu ya. Hanya berhak mendaftar di satu jalur. Jadi tidak boleh mendaftar ibu misalkan jalur rapot daftar, jalur kejuaraan daftar. Jadi dalam satu tahapan itu tidak boleh mendaftar hanya satu. Itu tuh yang terakhir. Mungkin itu Bu Sri Rahayu ya. Ya, ya, makasih Pak Cecep. Jadi satu jalur aja ya Bu ya. Makanya kita pertimbangkan dengan matang kira-kira mau milih jalur yang mana gitu sebelum Ibu menentukan pilihan untuk anak-anaknya ya. Baik, Pak Cecep ini masih banyak sebetulnya, tetapi kita Bapak Ibu mohon ya, mohon maaf ini dibatasi waktu dan juga mungkin dibatasi kesempatan ya dalam eh, adanya teknologi ini memang ada pembatasan juga. Ini saya mungkin hanya akan memberikan kesempatan bertanya langsung kepada dua orang lagi karena waktunya tinggal
beberapa menit lagi. Sisanya boleh ditulis di ruang chat. Mudah-mudahan teman saya nih di tim KCD 7 bisa menjawab di ruang chat itu ya. Yang mungkin ada yang bisa terjawab ataupun bisa dibantu gitu ya. Saya akan panggil yang berikutnya adalah Desi dan Asep ya, Ibu Desi atau dan Pak Asep. Boleh sampai situ dulu mungkin Pak Cecep. Mohon izin, sisanya boleh Bapak Ibu tulis di chat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jawab setelah ini gitu. Ada teman-teman saya juga di sini yang insya Allah bisa membantu setelah ini. Mangga Ibu Desi dan Pak Asep, silakan. 2 orang lagi. Oh, Desinya Desi Safitri bukan, Bu? Desi Sapitri ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Cecep, mengenai masalah sampul rapor, nama wali belum tercantum sama seperti Ibunda Gwen seperti tadi, Pak. Dan pihak sekolah menyupport dengan memberikan surat keterangan dengan tanda tangan kepala sekolah. Apakah itu bisa membantu untuk jalur zonasi? Begitu, Pak Cecep? Udah Bu? Ya, Ya, sudah. langsung Pak Asep coba. Pak Asep langsung. Asep Hadiana bukan, Bu? Ya, betul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Saya Ya. mau tanya, kebetulan kakak saya itu di Bandung Kulon. Kecamatan Bandung Kulon kan nggak punya SMA, Ibu ya nggak ada SMA negeri terdekat sini. Apakah saya bisa mendaftar di SMA 4, yaitu di Kecamatan Cicendo, karena lebih dekat ke Kecamatan Cicendo daripada kecamatan yang lainnya? Itu Oke. gimana? Terus yang kedua, SMA 4. apakah kuota ini masuk ke kuota jalur khusus zonasi atau ikut bersaing dengan zonasi yang terdekat dari sekolah gitu, Bu? Ya, Terima kasih. enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Asep ya. Pak Iya, betul. Pak Cecep, tadi dari Bu Desi, nama wali yang beruntung cantum boleh menggunakan surat keterangan dengan tanda tangan kepala sekolah. Kemudian Bu Asep itu kartu keluarganya di Bandung Kulon, tapi ingin ke SMA 4 karena di Bandung Kulon nggak ada SMA negeri ya. Ya, mangga langsung Pak Cep. Baik. Bu Desi masih ada ya, Bu Desinya? Bu Desi? Bu Desinya masih ada, Bu? Bu Desi Sapitri, mana? Ya bentar. Kok Bu Desi masih ada nggak? Masih ada, Bu. Oh iya, oke. Oke. Mangga. Nah, saya mau bertanya dulu, Bu. Ini CPD-nya bersama wali kan ya, Bu ya? Nah, Ya. ya, Pak. Alasannya kenapa, Bu, bersama wali, Bu? Waktu itu melihat karena pindah kakak kan, Pak, melihat jarak zonasi, ingin ke sekolah yang tertuju gitu, nah. Saya ada omnya di situ, saya pindah. Nah, begitu akhirnya itu waktu kelas 1 pertengahan, Pak, saya pindah dengan inisiatif ingin ke sekolah yang bersangkutan gitu, Pak. Nah, ya, dan untuk kakaknya sudah mau 2 tahun ya, Pak. Tapi ya kendalanya di situ yang di sampul rapor nama wali belum tercantum, dan akan diberi surat keterangan dari tanda tangan dengan tanda tangan dilampiri tanda tangan kepala sekolah gitu, Pak. Ya, baik, Bu Desi, terima kasih. Yang pertama, tentu saja nanti kakaknya harus data di kakak kabupaten kotanya yang sama dengan di raport. Itu yang pertama, Ibu ya. Sesuai dengan yang ada di Juknis ya. Jadi data kabupaten kota di kakak dengan di raport itu harus sama pada saat kelas 9 gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua kaitan dengan surat keterangan. Kan meninggal bukan, cerai bukan kan gitu ya, Bu ya. Yeah. Nah, Ibu tinggal di koordinasikan saja dengan sekolah dulu. Nanti tiap sekolah solusinya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti tinggal
apa disampaikan ke sekolah tujuan gitu ya. Karena kalau kakak kan tidak ada masalah ya Bu ya. Ya, Pak. Ya. Nah, itu yang penting Ibu persyaratan pertamanya saja dulu tadi yang di juknis itu bahwa data kakak kabupaten kota itu sesuai data kabupaten kota itu sesuai dengan di kakak dan di raport gitu ya. Ibu cek juga itu. Nah, apabila itu terpenuhi, kemudian cek yang berikutnya gitu. Ya Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Cecep. Baik, sama-sama Bu. Jadi itu Kemudian diserahkan pada manajemen sekolah ya Pak ya, manajemen iya, berbasis sekolah. iya Ya, MBS mudah-mudahan itu. bisa ada solusi ya. Ya, Nah, mangga gitu. Pak lanjut. Yang dari Bu Asep ya, Bu Asep Hadian kaitan mendaftar di kecamatan lain karena tidak ada sekolah ya. Eh, sama seperti yang tadi Pak siapa ya tadi itu saya kebanyakan. Oh Pak Cep ini Pak Cep Herman ya, sama Ya, kayak tadi Pak Cep Herman. Nanti apabila juknisnya keluar Bu, ya cek ya Bu ya nasinya zonasinya dicek. Nah kemudian ibu masuk ke wilayah mana gitu ya, ibu masuk ke wilayah mana sehingga bisa mendaftar di mana gitu ya. Nah, kaitan kuota khusus tentu ini masih dikoordinasikan juga, masih di olah ya, masih dipertimbangkan, masih dirumuskan di cabang dinas dan dinas pendidikan ya Bu aja ya. ya, Jadi kaitan dengan kuota khusus masih diolah Bu. ya Karena betul. tidak hanya satu stakeholder Bu, yang menyangkut stakeholder yang lain. Mungkin itu Bu. Ya Pak. Terima kasih Pak Aturan, Pak Cecep. Cecep. Ya, Duh Bapak dan Bang Ibu Bu. semua nih ternyata masih ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan sih sebenarnya ada ya jawabannya dalam slide. Barangkali belum membaca atau bagaimana, mudah-mudahan ada. Insya Allah paparan itu sebenarnya sudah terus-menerus dilengkapi oleh panitia di provinsi ya, termasuk timnya tuh Pak Cecep diantaranya, sehingga antisipasi-antisipasi pertanyaan itu sebetulnya sudah dimasukkan dalam paparan tersebut. Tinggal nanti pergubnya turun, Bapak Ibu bisa download juga mungkin nanti di aplikasi Sapa Warga ya Pak ya, ataupun Ya. di websitenya Disdik nanti ada pergubnya, nanti kita baca-baca lagi. Dan sebenarnya untuk informasi yang paling dekat itu Bapak Ibu bisa bertanya kepada sekolah negeri yang terdekat karena di sana kita juga sudah memberikan bimbingan teknis kepada para operator, kemudian ketua PPID-nya ya yang memberikan penjelasan pejabat yang memberikan penjelasan dan informasi, kemudian juga kepada panitia yang nanti ada di sekolah negeri terdekat ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu tanya juga di samping Bapak Ibu mempelajari sendiri melalui aplikasi dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rupanya pertanyaan-pertanyaan yang Alhamdulillah nih lumayan banyak nih pada siang hari ini, sangat bersemangat sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan ya pada persiapan Bapak Ibu sebagai orang tua calon peserta didik baru untuk tingkat SMA SMK SLB di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 ya. Saya sangat mengucapkan terima kasih kami dari Cabang Dinas Wilayah 7, terutama kepada Bapak narasumber, Pak Dr. Andes Cecep Roni Budiman MT, ya, yang sudah memberikan pencerahan 2 kali nih di hari ini untuk Cabang Dinas Wilayah 7. Ya, terima kasih Jazakallahu khairan kasiro. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua, menjadi bekal bagi para keluarga-keluarga di Kota Bandung Cimahi ya dalam rangka mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Juga kepada semua undangan yang hadir di ruang Zoom ini kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun mungkin belum puas ya untuk bertanya secara teknis ya tadi sudah disampaikan dan nanti juga kita saya informasikan pada Bapak Ibu akan mendapatkan sosialisasi lagi sebenarnya ya di rayonnya masing-masing ya, yang terdekat gitu ya. Nanti untuk sekolah-sekolah kita sudah siapkan pemetaannya. Untuk SMK 14 misalnya siapa saja SMP yang boleh ikut, nanti ada undangannya ya. Itu akan kita laksanakan di mulai tanggal 27 sampai 30 Mei Bapak Ibu ya untuk melengkapi informasi hari ini ataupun mungkin bagi masyarakat yang sama sekali belum mendapat informasi tentang PPDB ya.
kita akan lengkapi terus gitu ya dengan sosialisasi seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Cecep nih. Terima kasih Oh sudah aja. jauh-jauh ya. Ada closingnya mungkin Pak Cecep, mangga Ya, silakan. Ya, ya sebelum closing ini saya ya. kebetulan buka chat, saya jawab 3 dulu ya. Oh boleh boleh mangga masih bisa mangga. Kasihan. Oke mangga Pak Cecep mangga. Yang yang pertama ini ada yang bertanya ini nanti di slide-nya Bapak dan Ibu silakan dibuka. Pasti kan Nah, dikirimkan sama KCD ya Bu Haja ya. ya betul Ya, sudah. nanti di halaman 75 Bapak dan Ibu bisa mempelajari itu. Bagaimana perhitungannya itu. Perhitungan TNR, apa itu TNR? Total nilai rata-rata gitu ya. Ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya datanya, silakan dimasukkan. Nah, menjawab pertanyaan yang kedua, di mana saya mendapatkan nilai akreditasi? Nah, Eh, nilai akreditasi, Bapak dan Ibu bisa memperoleh di BAN SM, di website BAN SM atau BAN PDM, gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi, sebentar. Ntar saya siap dulu. Belum lewat jam 3 ya, Bu. belum. Masih bisa Pak sampai sebelum jam 6. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini ada BAN SM kemdikbud.go.id ya. Bapak dan Ibu Ya. bisa ke menu data akreditasi ya untuk mengeceknya atau Jadi bertanya ke sekolah. menjelaskan posisi sekolah SMP-nya ya Pak ya. Betul. Bentar ini kok nggak jalan. Bentar dulu. Nah, data akreditasi nanti tinggal masukkan saja. Bapak dan Ibu kan pasti tahu, nggak usah ngisi ini yang banyak begini. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu cukup mengetahui aja NPSN sekolahnya pasti tahu lah. Ada di raport juga ada tercantum gitu ya. Masukkan aja NPSN sekolahnya, gitu ya. Contoh ini, saya yang hafal sekolah saya ini Bu ya. Dulu Hebat. Masih hafal. agak lama. Nah, kan Weh, ini muncul kan? ya, iya Nah, betul. cari yang terakhir ini, diklik, ini kan. Nilainya Memang agak A. lama. Ya, nilainya A. A-nya kan macam-macam ya. Ya. A itu nilai apa gitu. Nah, sebentar. Ini belum muncul. Nah, nanti, nah ini kan sudah ada nih yang terakhir. Dicek yang terakhir. Nah, ini. Paling terakhir ya Pak ya. Ya, yang paling Pilihan terakhir. Nah, paling ini kan ada. terakhir ya. Kan 98 kan gitu ya. Ya. Nah, itu A-nya itu A berapa gitu. Karena Oh iya. beda-beda gitu. Ada A kurus, A gemuk gitu, Bu. Ya. Mm. Nah, itu atau di ban PDM boleh juga. Itu gabungan kan ya. Kalau saya biasa ngeceknya di situ di ban SM gitu. Nah, Ya. itu yang kedua, yang ketiga sudah terjawab. NASA itu nilai akreditasi sekolah. Mangga, satu mohon Bu. Aduh, makin lengkap nih Pak Cep, makasih. Ya jawabannya singkat, padat, tapi jelas ya Bapak Ibu semua. Mungkin boleh Pak Cecep memberikan saran atau close ceremony-nya untuk sore hari ini. Ini udah sore nih, tapi masih bersemangat. Mungkin Pak Cecep terakhir kata-katanya bagaimana nih untuk para orang tua ya. Silakan Pak Cep. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya saat penjelasan atau kurang jelas gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga pernah menjadi orang tua Bapak dan Ibu, tapi kita juga harus mempertimbangkan yang hak itu harus hak gitu ya. Jadi tidak boleh memaksakan Bapak dan Ibu. Karena kita tidak boleh merugikan orang lain. Gitu. Saya juga pernah menjadi orang tua. Alhamdulillah, insya Allah tidak merugikan orang lain gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tolong pada saat pendaftaran, tolong Bapak dan Ibu perhatikan. Jangan terburu-buru mendaftar gitu ya, tapi dibaca dulu, kemudian dilengkapi dulu pada saat pra pendaftaran itu. Jangan main submit, tapi datanya masih salah gitu. Diperiksa dulu, mulai dari data pribadi, diperiksa persyaratannya juga sudah masuk, sudah betul belum, jelas tidak, hasil scan-nya jelas tidak gitu ya, supaya tidak bolak-balik gitu Bapak dan Ibu. Nanti kan Bapak dan Ibu sendiri yang repot gitu ya. Kalau bolak-balik terus nanti ujung-ujungnya jadi kesal gitu kan ya. Nah, maka dipastikan dulu dokumen-dokumennya disiapkan dari sekarang, scan raportnya disiapkan,
kakaknya dan lain-lain, pokoknya dokumen yang disebutkan. Apabila sudah ada akunnya, alhamdulillah tadi Bu Haja sudah menginformasikan ada, tinggal Bapak dan Ibu nanti menunggu distribusinya Di gitu ya. sekolah masing-masing. Betul. Nah, setelah itu akun sudah ada, aplikasi sudah siap, Bapak dan Ibu atau CPD-nya tinggal login baik menggunakan website maupun menggunakan Sapa Warga. Gitu. Sapa Warga insya Allah sudah bisa mengupload gitu ya, mengupload dokumen-dokumen, ini bisa melakukan pengisian. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian tolong dipantau terus pada Ibu menggunakan aplikasi Sapa Warga yang mudah lah, yang di website, yang di HP gitu ya. Tolong dipantau terus gitu supaya kalau ada apa-apa notifikasi Bapak dan Ibu cepat. Jangan sampai ketika sudah seleksi diumumkan Bapak dan Ibu malah baru mengetahui bahwa itu ada pilihan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah lah. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak dan Ibu semua PPDB 2024 ini insya Allah lebih lancar dan lebih baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini maksud dan tujuannya untuk menyekolahkan anak-anaknya sesuai harapan bisa terkabul ya. Dengan adanya sosialisasi ini bisa lebih tepat memilih sekolah, baik itu negeri ataupun swasta. Bagi kita semuanya sama ya, bahwa negeri dan swasta itu menghadirkan kualitas pendidikan yang terbaik insya Allah. Dan pemerintah juga ingin membantu pada dasarnya untuk semua masyarakat bisa mendapatkan haknya, mendapatkan pendidikan yang baik ya. Sekali lagi terima kasih Pak Cecep dan juga semua yang hadir di ruangan ini, teman-teman di cabang dinas wilayah 7 ya, atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi PPDB 2024 untuk cabang dinas wilayah 7. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, semoga sehat selalu Pak Cecep, juga Amin. selalu membantu kami di cabang dinas wilayah Halo. 7 ya. Terima Insya kasih. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Reni ya, masih ada di sini. Saya pamit dari moderator ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuyun yang sudah memoderatori acara ini dan juga Pak Cecep yang sudah menyampaikan materi mengenai PPDB. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara sosialisasi PPDB jenjang SMA, SMK, dan Absennya Bu Reni, SLB. punten absennya. Ya, sebelum ditutup, silahkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi absen. Ada di ini ya Bapak dan Ibu ya, di pesan Chat. paling atas, di paling atas ya Bapak dan Ibu. Dimohon untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara sosialisasi PPDB jenjang SMA, SMK, dan SLB. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua dan Amin. kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Cecep. Sami-sami Sekali Bu. deh. Izin live ya Bu ya. Mangga, sami-sami. Ya, Mangga. mohon. Ternuhun. Untuk daftar hadir di mana Pak? Di mana Bu? Di chat Bu, di ruang chat ada paling atas biasanya. Bu Reni masih ada ya? Nah, daftar hadirnya. Ibu mau bertanya, Bu? Masih bisa nggak, Bu?